Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam Alkitab. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Segala puji dan syukur, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami ucap syukur untuk kesehatan dan kehidupan yang Tuhan cukupkan bagi kami pada hingga hari ini. Malam ini ya Tuhan, kami mohon urapan dari sorga, kami boleh ada dalam firman Tuhan, dalam acara renungan malam Alkitab pada malam ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada malam ini diambil dari Ayub pasal 12 ayat 1 sampai 6, ditambah Ayub pasal 12 ayat 14 sampai 24. Beginilah bunyinya. Di bawah perikop, Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian, sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah, bila aku berseru kepadanya, orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan malam Alkitab pada saat ini adalah tetap menuruti kehendaknya. Latar belakang nats ini adalah respons Ayub atas nasihat yang diberikan ketiga sahabatnya, Elifas, Bildad, dan Sofar, yang secara khusus datang bersamaan untuk menjenguk dan menghibur Ayub yang sedang mengalami musibah besar dan bangkrut. Sebagaimana diketahui, Ayub adalah orang Arab Utara yang sebelumnya dikenal sebagai orang terkaya di timur, yang beriman, saleh, dan takut akan Allah. Nah, ketika pembicaraan mereka sampai kepada penyebab musibah besar yang memusnahkan harta milik, anak-anak, dan kesehatan Ayub, ketiga sahabat-sahabatnya menuduh bahwa Ayub ada melakukan dosa-dosa yang disembunyikannya. Sehingga Allah yang Maha Adil sedang menghukum Ayub. Lantas mereka mengatakan bahwa Ayub harus bertobat supaya dimurnikan. Ayub menolak pengertian sahabat-sahabatnya itu, sebab dirinya merasa tidak mempunyai kesalahan-kesalahan yang tersembunyi
Karenanya Ayub hanya berdiam, tidak mampu memahami penyebabnya. Dituduh demikian oleh sahabat-sahabatnya dan situasi yang dialaminya. Nah, di saat terdiam itulah Allah berbicara langsung kepada Ayub tentang kasih dan kuasa Allah terhadap situasi Ayub, dan Allah membenarkan Ayub. Sebab Ayub tetap menuruti kehendaknya dengan tidak tergelincir berbantah Allah, tetapi menyerahkannya kepada Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan penulisan kisah Ayub ini hendak mengajarkan kepada kita sebagai umat percaya pada masa sekarang yang tidak terlepas dari pergemuran hidup yang mungkin saja dapat mengalami musibah dan derita dan aniaya, supaya tetap menuruti kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya tetap menuruti kehendaknya? Menurut Nats Ayub yang kita bacakan pada malam hari ini, setidaknya ada dua hal bagaimana caranya supaya kita tetap menuruti kehendaknya. Hal yang pertama adalah tunduk pada Yang Maha Kuasa. Dan hal yang kedua adalah tunduk pada hikmat Allah. Saya ulangi, hal yang pertama adalah takluk pada Yang Maha Kuasa, dan hal yang kedua adalah tunduk pada hikmat Allah. Kiranya melalui renungan malam Alkitab ini dapat menambah pemahaman kita, mengarahkan kita semakin memahami pesan kisah Ayub ini, dan membawa perubahan pola pikir dan perilaku kita ke depannya. Ada dua hal bagaimana caranya supaya tetap menuruti kehendaknya. Yang pertama adalah takluk pada Yang Maha Kuasa, sebagaimana ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, di dalam Alkitab tidak ada satu nats pun yang menjanjikan bagi orang percaya, sekalipun yang saleh dan takut akan Tuhan, bahwa pasti tidak akan mengalami penderitaan. Karena itu, orang Kristen mungkin dapat mengalami aniaya, derita, musibah. Mungkin tidak separah seperti yang Ayub alami, tetapi dapat mengalami musibah, yakni bangkrut, kematian saudara-saudara, kerabat-kerabat, bahkan juga mengalami sakit penyakit, menderita akibat sakit penyakit. Nah, ketika saudara yang sedang aman-aman saja, yang sehat-sehat saja, dan datang menghibur, menjenguk, menguatkan kerabat ataupun jemaat, apalagi jemaatnya yang dikenal baik dan saleh, yang sedang mengalami musibah-musibah atau menderita sakit penyakit, hendaklah perkataan-perkataan saudara menguatkan dan tidak melukai hati yang dijenguk. Terlebih ada pemikiran-pemikiran yang menyangka, menduga bahwa penyakit yang dideritanya adalah akibat dosa-dosa yang tersembunyi. Sehingga menasehati yang bersangkutan harus bertobat supaya Allah memurnikannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, berhati-hatilah, sebab Allah murka dengan perkataan yang sombong dan yang tidak benar tentang Allah seperti tersebut. Seperti yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Ayub kepada Ayub, yang seakan-akan ringan membawa nama Allah ke dalam genggaman tangan mereka. Intinya adalah takluklah kepada Yang Maha Kuasa dan perkataan yang benar tentang Allah. Hiburlah mereka yang sakit, yang menderita,
dengan berserah kepada kehendak Tuhan dan menguatkan iman mereka bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, sebagaimana dimaksud dalam Nats Pengkhotbah 3 ayat 11. Itu yang pertama, adalah takluk pada yang Maha Kuasa. Dan yang kedua adalah tunduk pada hikmat Allah, sebagaimana ayat 14 sampai 24. Saudara-saudara, menyimak perkataan Ayub ini, Ayub mengajak para sahabatnya dan juga kita semua umat manusia supaya pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki tidaklah membuat kita buta akan kebenaran sejati. Karena apa? Karena sumber hikmat dan kuasa ada pada Allah. Dengan hikmat dan kuasanya, Allah menetapkan segala sesuatu. Alam ada di dalam kendalinya. Sebagaimana ayat 14 sampai 15. Hikmat dan kekuasaan para pemimpin tidak berdaya di hadapannya. Ayat 17 sampai 24. Maksudnya, bila Allah sudah menetapkan segala sesuatu, maka manusia hanya bisa menerima dengan tetap tunduk pada hikmat Allah, berserah pada kehendak Allah. Orang paling pintar pun bisa hilang akal bila hendak melawan kedaulatan dan hikmat Allah. Intinya adalah kisah Ayub tentang orang percaya yang dapat mengalami derita atau aniaya yang berat ini mengajarkan supaya umat percaya tunduk pada hikmat Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Sama seperti Yesus yang tunduk pada hikmat dan kehendak Allah ketika harus menderita dan mati disalibkan demi menebus kita yang berdosa dari kuasa iblis. Sehingga bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, menerimanya, maka kita akan memperoleh keselamatan kekal dari Tuhan. Sebab kita sudah dibenarkan melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Demikian saudara, renungan malam Alkitab ini disampaikan, kiranya boleh menghibur dan menguatkan kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami boleh ada dalam menit-menit bersama Tuhan di dalam renungan malam Alkitab ini. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami tetap tunduk pada kehendak Allah ya Tuhan, tetap menjadi penurut-penurut Tuhan seperti Ayub yang Tuhan gambarkan, yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab, untuk mengajarkan kami untuk tetap setia dan percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati para pendengar supaya mereka juga dikuatkan dan menjadi para penurut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.